Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran jelas. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Kepada kakak abang, selamat bergabung di live PKCQ. Juga kepada kakak abang boleh bantu share linknya agar teman-teman yang lain bisa bergabung dan live kita malam hari ini. Baik Ustaz, mungkin udah lewat 8. Saya izin mulai ya Ustaz. Sebelumnya izin Ustaz, apakah suara saya terdengar jelas? Assalamualaikum Ustaz. Jelas, sorry, ke mute. Oke Ustaz. Saya izin mulai ya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Pembimbing Komunitas Pemuda Pundur Cinta Quran Al-Ustadz Syahidin Mahmud, yang terhormat Muasis sekaligus Sekretaris Bendahara Dewan Pembimbing Komunitas Pemuda Pundur Cinta Quran Kanda Muhammad Rashid Ridho MAG, yang kami hormati pemateri kita pada malam hari ini sekaligus merupakan Koordinator Umum Komunitas Pemuda Pundur Cinta Quran Ustadz Muhammad Yunizar SH dan Yunda Bernawati Safitri Ningsi, dan yang kami muliakan panelis kita dari program PKCQ Berbagi, yakni Kak Hikmatul Laili serta Kakak Abang, Ayah Bunda, dan semua sahabat PKCQ yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta limpahan nikmat yang begitu banyak telah diberikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman serta Islam, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam agenda kita pada malam hari ini, yakni kegiatan rutinitas setiap bulannya, yaitu kabul, kajian bulanan, yang telah diadakan oleh Komunitas Pemuda Pundur Cinta Quran. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersalawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair kepada kakak abang, ayah bunda, dan sahabat PKCQ semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kami dalam agenda pada malam hari ini. Semoga niat baik kita menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurul Hafika sebagai moderator yang akan memandu agenda kita pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita memulai dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan khususnya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita diberikan keberkahan serta berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nantinya. Amin Allahumma amin. Baik, kakak abang ya bunda, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh pemateri yang Masya Allah sangat luar biasa, yakni Ustadz Muhammad Yunizar SH, dan mungkin kakak abang dan sahabat PKCQ semuanya sudah tidak asing lagi ya sama pemateri kita sekarang. Beliau ialah merupakan Koordinator Umum Komunitas Pemuda Pundur Cinta Quran, dan beliau juga sudah sering nih menjadi pemateri baik di kajian BBQ kita maupun di kabul juga. Dan ada pun keseharian beliau yakni merupakan pengajar di Pondok Pesantren Al-Ma'mun Cianjur. Baik, langsung saja adapun judul kajian yang akan diangkat pada malam hari ini yaitu berjudul Tujuan Utama Pernikahan. Nah, mungkin sama-sama kita ketahui ya bahwa pernikahan itu mungkin bukan sekadar resepsi saja, baik yang mewah maupun yang sederhana, namun di sebalik itu ada hal nih yang jauh lebih penting. Salah satunya yaitu membangun visi dan misi keluarga yang tentunya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu bagaimanakah tujuan utama sebenarnya dalam sebuah pernikahan menurut pandangan Islam? Baik, untuk itu langsung saja kita simak dan mendengarkan bersama kajian yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yakni dengan judul Tujuan Utama Pernikahan. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman, nggak ada napas-napasnya kan? Masih kedengaran dikit Ustaz untuk nafasnya. Oh, biasa agak deket sama ini, dia sensitif. Masih ada?
Sekarang udah Ustaz? Enggak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك واذكرنا بما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. Yang terhormat Ketua Dewan Pembimbing Komunitas PKCK, yaitu Al-Ustadz Syahidin Mahmud. Yang saya hormati Sekretaris Bendahara Dewan Pembimbing sekaligus muassis ya Komunitas PKCK, Kanda Muhammad Rashid Ridho, MAG, dan yang saya hormati moderator pada malam hari ini Dinda Nurul Hafika dan panelis ya Dinda Hikmatul Laili dan teman-teman sekalian yang menyaksikan live pada malam hari ini. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Langsung saja ya terkait materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang tujuan utama pernikahan. Ya, kenapa materi itu diangkat tadi sudah dijelaskan oleh moderator latar belakangnya ya. Kenapa materi ini diangkat? Kita ngelihat dewasanya sekarang itu banyak orang lebih bukan nggak boleh ya. Sekali lagi ini bukan nggak boleh, tapi banyak orang mementingkan resepsi, lebih condong kepada mempersiapkan resepsi, bagaimana resepsi supaya megah, supaya menjadi kenangan yang indah. Nggak masalah, itu sekali lagi nggak masalah. Itu sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Walimatul ursh namanya ya. Walimahan kalau bahasa kita. Resepsi dari pernikahan itu bagus. Kan di dalamnya ada silaturahim, di dalamnya ada kita sedekah, memberikan makan-makan. Oh, itu luar biasa. Ya, kalau mampu yang megah kenapa enggak gitu. Nah, jadi banyaklah utama dari resepsi itu ya. Nah, meskipun harus ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Nah, kemudian untuk itu, tapi sayangnya orang selalu hanya fokus ke situ saja. Ini yang menjadi keliru ya. Hanya fokus ke mempersiapkan resepsi. Nah, ini yang jadi keliru. Hanya fokus ke situ. Seharusnya jangan fokus hanya ke situ. Resepsi itu hanya bentuk kita syukuran, bentuk kita mengumumkan. Nah, gitu. Pernikahan kalau udah nikah itu umumkan kata Rasulullah SAW. Rahasiakan khitbah pertunangan dan umumkan pernikahan ya, umumkan ya dengan cara apa? Walimah. Itu untuk mengumumkan nih kalau ini udah punya aku loh. Nah, jangan diambil lagi, jangan diganggu. Nah, misalnya. Nah, ini yang laki-laki udah punya aku loh. Nah, jangan diganggu lagi, jangan ada perempuan manapun yang mau mengganggu. Ini perempuan udah punya aku, jangan ada laki-laki yang mau mengganggu. Nah, gitu. Itu untuk mengumumkan. Jadi nggak masalah ya. Sekali lagi, tidak ada yang masalah dengan resepsi, itu sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Nah, tapi jangan melupakan tujuan utama dari pernikahan. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh, tujuan utama pernikahan adalah apa? Tujuan utama dari pernikahan. Sebelum kita membahas tentang itu, kita bahas dulu tentang pengertian atau definisi dari pernikahan. Ya, jangan kita nyebut nikah tapi nggak tahu apa arti itu nikah ya udah jadi bahasa Indonesia ya, udah diserap. Kawin juga itu dari bahasa Indonesia, perkawin dari bahasa Arab yang diserap ke bahasa Indonesia. Banyak sekali bahasa Arab itu diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi makanya ada yang sampai berstatement orang Indonesia itu nggak perlu sulit untuk belajar bahasa Arab. Kenapa?
Karena udah sekian banyak kosakata dari bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab. Salah satunya nikah. Nah, kawin juga. Itu dari bahasa Arab. Nah, apa itu nikah? Nikah, kita ambil misalnya dari pemaparan banyak ya para ahli mengartikan tentang itu. Kita ambil salah satunya dari Syekh Zakaria Al-Ansari, penulis rahimahullah, penulis kitab Fathul Wahab. Ya, Fathul Wahab. Beliau mengatakan nikah lughatun kalau secara bahasa ya, secara bahasa apa itu nikah? Ad-dhammu itu berkumpul. Wal wat'u. Apa wal wat'u? Mohon maaf ya. Saya ini ilmu jadi perlu saya jelaskan. Apa wal wat'u? Wal wat'u itu bersenggama, berhubungan suami istri. Nah, itu arti nikah. Kalau secara bahasa. Sedangkan syar'an menurut syariat aqdun yatadammanu ibahah wat'i bil lafzi an-nikah. Bilafti an-kahi. Bilafti nikah. Ya. Jadi suatu akad. Akad itu akad itu namanya ikatan. Nah, yang di dalamnya itu mengandung kebolehan untuk melakukan senggama, hubungan suami istri. Nah, bilafdin nikah, dengan lafaz nikah. Au nahwihi, atau yang semacam dengannya. Jadi boleh. Karena kita kalau nikah itu kalau dalam bahasa Arab ya, angkah tuka wazawaj tuka, ya, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu, misalnya itu. Aku bintu nikah, menjawabnya dengan itu kan. Nah itu dengan lapat itu saja membolehkan kita, menghalalkan, ya, menghalalkan hubungan yang semulanya tidak boleh menjadi halal. Nah itu, ya jadi itu kalau pengertian dari nikah. Sedangkan secara istilah tadi saya sudah jelaskan juga ya. Jadi hakikat nikah itu ya agar, mohon maaf ini sekali lagi ini ilmu yang saya jelaskan. Saya yakin juga yang mendengarnya juga semuanya udah ingin persiapan untuk pernikahan. Ya walaupun ada yang masih kuliah dan segala macam nggak masalah tentang target. Karena nikah itu ibadah, ya. Jadi itu juga perlu direncanakan. Jadi nikah seperti itu yang memang kita nggak bisa nafikan kalau tujuan nikah itu untuk diperbolehkannya hubungan antara suami dan istri. Nah, jadi seperti itu ya. Itu pengertian nikah. Nah, kalau kita berbicara hukum nikah, apa hukum nikah? Ya hukum nikah itu sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan kondisinya. Kalau hukum asal, ini para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa ulama fikih ya, kita kalau berbicara fikih pasti kembali ke 4 mazhab. Yang 4 mazhab tertua itu ada mazhab Hanafi yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah. Nah, kemudian wafat 150 Hijriah. Kemudian yang kedua, yang paling tertua ada Imam Malik bin Anas atau yang kita kenal dengan Imam Maliki. Itu lahir pada tahun 83 Hijriah, 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga yaitu imam yang kita pakai ya di Indonesia, yang mayoritas masyarakat Indonesia memakainya, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Kemudian yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hambal atau kita kenal dengan Imam Hambali yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Seperti itu. Nah, jadi ulama-ulama kalau fikih pasti kita kembali ke 4 mazhab itu. Nah, salah satunya pendapat para ulama ini mengatakan bahwa hukum nikah secara umum ya, mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwa hukum nikah adalah nikah sunnah, sebagaimana sabda Nabi ya, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Nah, tapi berbeda dengan al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa nikah itu hukum asalnya mubah, boleh. Nah, gitu. Jadi semua orang itu boleh nikah ya. Kalau dia udah balik,
udah cukup umur boleh nikah. Seperti itu. Hukum asal itu kata Imam Syafi'i. Dan berbeda pendapat dengan jumhur ulama lainnya. Hukum asalnya mengatakan sunnah. Nah, tapi semuanya sepakat hukum nikah itu tergantung kondisi juga. Hukum asal tadi berbeda ya, tapi kalau menikah itu tergantung kondisi. Misal kalau kondisi kita mampu, hukumnya bisa jadi sunnah berdasarkan sabda Nabi man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Ya, jadi hukumnya sunnah kalau mampu sunnah. Kemudian apa lagi? Bisa jadi haram kalau kita menikah dengan niat untuk misalnya niat jahat, saya nikah dengan perempuan ini biar nanti kalau sudah nikah saya beri dia racun biar saya dapat menguasai hartanya kayak di sinetron-sinetron kan. Nah, gitu. Nah, itu haram, nggak boleh. Nah, kemudian ya seperti itu bisa jadi makruh. Ya kalau misalnya menikah dia belum siap, misalnya belum terlalu matang, ya bisa jadi itu makruh. Bisa jadi juga mubah. Jadi hukumnya tergantung dengan kondisi kita. Bagaimana? Jadi bisa mubah, sunnah, makruh, wajib. Bahkan bisa jadi haram. Kalau niat kita memudaratkan orang lain, nah itu nggak boleh. Nah seperti itu ya. Kalau hukum-hukum nikah, itu berbicara hukum nikah. Nah sekarang karena kita udah tahu nih tadi pengertian nikah apa, kemudian hukum-hukumnya. Nah, jadi sekarang kita membahas tentang tujuan pernikahan itu apa sih? Apa tujuan utama pernikahan? Apakah hanya sekedar resepsi? Nah, apakah itu? Apakah tujuan nikah itu biar hanya bisa apa namanya? Uh, ya, hanya bisa apa namanya ya? Biar biar kita bisa ini, biar bisa kita mohon maaf hubungan kita halal. Apakah itu? Apakah hanya itu? Enggak hanya itu ya. Sekali lagi itu ya tadi udah saya jelaskan tadi pengertian nikah. Kita nggak bisa pungkiri kalau tujuan kita nikah itu karena untuk mohon maaf melampiaskan hawa nafsu, itu nggak bisa dipungkiri. Itu memang tabiat kita sebagai manusia, bawaan kita sebagai manusia, fitrah kita sebagai manusia. Jadi saya bahas satu persatu. Banyak para ulama mengemukakan tentang tujuan-tujuan dari pernikahan apa saja. Nah, yang pertama kita bisa lihat tujuan dari pernikahan itu adalah tentunya untuk ibadah. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah ke-51 ayat yang ke-56, apa kata Allah? "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ya, jadi apapun yang Allah perintahkan itu ya apapun yang Rasulullah SAW tauladankan untuk kita lakukan itu hukumnya adalah tujuannya untuk apa? Untuk kita beribadah. Nah, termasuk nikah. Nah, nikah itu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah nikah ini luar biasa gitu. Ibadah paling terpanjang kalau sholat. Kalau sholat itu didahului dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, selesai. Ya. Haji juga sebentar. Dari apa namanya? Dari kita ihram ya. Nah, terus nanti lanjut dengan ditutup dengan tawaf ya, tawaf ifadah kalau saya nggak salah ya. Terakhir itu udah cukup sampai di situ batasnya. Nah, kemudian apa lagi? Untuk ibadah apa banyak ya ibadah apa lagi? Pokoknya sebentar deh kalau ibadah yang lain. Puasa dari apa? Dari terbitnya matahari ila ghurubis syamsi, sampai tergenamnya matahari. Sampai itu doang. Jadi batas-batasnya singkat. Tapi kalau nikah dari kita mengatakan qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur halan. Dari kita mengatakan saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan seperangkat alat sholat misalnya. Dibayar tunai sah misalnya jawabkan. Nah, dari akad itu sampai kapan? Sampai akhir hayat menutup mata.
Nah, kalau itu kita pernikahan kita jaga dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi pernikahan sangat panjang waktunya, bertahun-tahun, bahkan bisa jadi seumur hidup. Kalau kita baik dalam mengelola pernikahan, itu seperti itu ya. Ya, jadi nikah itu adalah ibadah. Nah, kemudian apalagi tujuan pernikahan itu? Ya membangun keluarga. Membangun keluarga sebagaimana dalam Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin qaumin yatafakkarun. Nah, salah satu tanda kekuasaan Allah yaitu Allah menjadikan dari dirimu itu min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, pasangan yang dengan pasangan itu agar kamu litaskunu ilaiha, dapat merasakan ketenangan. Ya, kita dalam menjalani roda kehidupan, pahit, asam, manis kehidupan, nah, kita butuh memang pendamping hidup yang bisa menguatkan kita, yang bisa menasihati kita, yang bisa saling mengingatkan dengan kita, partner yang bisa kita berbagi susah dan senang dalam menjalani kehidupan. Ya, itu dengan siapa? Dengan pasangan. Azwajan litaskunu ilaiha. Ya, jadi dengan pasangan itu kita bisa tenang dalam menjalani kehidupan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kita itu mawaddah, rasa cinta, saling cinta, wa rahmah, dan rasa kasih sayang. Nah, jadi tujuan pernikahan itu adalah membangun keluarga. Bangun keluarga apa? Yang sakinah, mawaddah, rahmah tadi. Ya, ini juga diambil nih dalam undang-undang pernikahan ya. Nah, dalam undang-undang pernikahan misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ya. Tujuan pernikahan itu apa sih? Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu dalam undang-undang kita ya, yang sama-sama kita jadikan pedoman. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam juga dalam KHI dikatakan tujuan pernikahan itu apa? Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah itu memang tujuan pernikahan itu membangun keluarga, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan nah itu tujuan kedua. Kemudian yang ketiga, saya persingkat ya, biar kita cepat. Yang ketiga tujuan pernikahan apa? Adalah mendapatkan keturunan. Ini udah jelas ya. Ya tujuan kita untuk nikah itu untuk berkembang biak lah. Untuk apa lagi? Salah satunya. Ya, jadi nggak benar nih ada child free ya. Lain kalau kita sudah berusaha nih, tapi Allah belum menghendaki kita punya anak, itu lain lagi cerita. Tapi child free ini kan beda kasusnya. Child free itu pernah dengar ya, moderator pasti panelis juga pernah dengar kasus child free. Bahkan public figure kan mengkampanyekan child free. Itu nggak boleh ya dalam Islam. Child free, biar saya awet muda, saya nggak mau punya anak, mau hidup sama pasangan aja, nggak boleh seperti itu. Tujuan kita menikah untuk memiliki keturunan agar kita punya generasi. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan nikahlah, kawinlah, karena nanti aku suka membanggakan kalian itu nanti pada hari kiamat. Ini umatku. Nah, banyak nikah, apalagi kalau kalian punya banyak anak. Nah, itu Rasulullah SAW sangat senang seseorang yang memiliki banyak anak. Nah, jadi seperti itu ya. Itu yang saya rangkum dari tujuan pernikahan. Banyak sebenarnya, ada beberapa lagi yang menambahkan kayak ya ada beberapa lagi lah yang ditambahkan, tapi saya rangkum, menurut saya 3 ini udah cukup untuk mewakili itu semua. Nah, jadi pertama tadi untuk ibadah, kemudian untuk untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan mendapatkan keturunan. Itu tujuannya. Nah, itu berkembang biak kan, dapat keturunan. Itu tujuan dari pernikahan. Nah, kita lihat 3 tujuan utama pernikahan ini tentu butuh persiapan yang matang ya, dan itu nggak hanya cukup dengan resepsi untuk mewujudkan
tujuan pernikahan untuk sampainya goals dari pernikahan ini, tujuan utama pernikahan ini biar terwujud, biar keluarga kita benar-benar jadi apa yang memang dimaksudkan, ditujukan dengan adanya pernikahan itu, ya tentunya butuh persiapan yang matang. Yang kita lihat tadi poin pertama, tujuan ibadah. Untuk ibadah tentunya butuh persiapan yang matang. Ya, ketika kita mau sholat, kita butuh persiapan. Kita butuh ketika kita mau pergi sholat, berwudu, ya, berwudu, mensucikan diri. Kemudian ketika kita mau pergi ke masjid, perintah Allah apa di dalam Al-Quran, ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, gunakan pakaian terbaikmu. Kita gunakan pakaian terbaik kita untuk sholat, untuk ke masjid menghadap Allah. Nah, jadi persiapannya luar biasa, namanya ibadah. Apalagi ibadah ini seumur hidup. Kita mau haji dan umroh, persiapannya luar biasa. Kita butuh menyiapkan uang, menabung uang, berusaha untuk bisa haji dan umroh. Butuh persiapan. Ini namanya ibadah. Apalagi nikah. Yang masa nikah adalah ibadah yang masanya atau waktunya itu paling panjang. Jadi persiapannya harus serius. Nggak hanya persiapan resepsi itu hanya sebentar. Dalam sehari itu doang. Mohon maaf betapa banyak orang yang hari ini resepsi pernikahannya luar biasa. Kita lihat public figure itu kurang apa sampai presiden datang, sampai dan segala macam. Tapi setahun 2 tahun pernikahannya kandas. Nah, jadi nggak ada salah ya, nggak ada yang salah dengan resepsi pernikahan. Sekali lagi saya bilang, yang salah itu kalau kita hanya fokus pada resepsi saja. Padahal tujuan untuk resepsi itu untuk mengumumkan saja, untuk ya kita bersilaturahim. Ya kalau mampu banyak, ya buat banyak. Sesuai dengan kemampuan kita lah, kita. Tapi jangan terlalu memaksakan sampai hutang dan segala macam habis nikah akhirnya memikirkan bagaimana caranya melunasi hutang. Nah, itu kan lucu jadi. Itu jadi permasalahan lagi dalam rumah tangga. Itu seperti itu. Nah, kemudian tadi tujuan yang kedua apa yang saya bilang tadi? Untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita lihat tadi di dalam Quran surah ketiga ayat 30 tadi, Ar-Rum ayat 21 ya. Kita lihat baik kita telaah baik-baik ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Nah, ilaiha. Ketika Allah menyebutkan litaskunu, sakinah, ketenangan, Allah mengawalinya dengan perkataan walladzi anzala min ayatihi an khalaqalakum. Ingat khalaqa sama ja'ala di dalam Al-Quran itu, kalau di dalam terjemahan kita sama-sama bacanya artinya adalah menciptakan. Ada beda kalau dalam terjemahan. Tapi kalau kita tinjau lebih jauh dalam tafsirnya, dalam penafsiran, dalam segi bahasanya, khalaqa dengan ja'ala itu berbeda. Khalaqalakum min anfusikum azwaja, menciptakan dari dirimu itu pasangan, litaskunu ya, untuk menghadirkan ketenangan dalam hidupmu. Nah, itu merupakan given dari Allah, pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak butuh kita ikhtiar dan segala macam. Tapi itu pemberian, walaupun hakikatnya semuanya pemberian dari Allah ya. Mau kita usaha juga, usaha kita itu pemberian dari Allah, itu hakikatnya. Tapi kalau secara bahasa kita dalami, itu adalah pemberian dari Allah, given, khalaqa. Nah, itu Allah menciptakan dan itu pemberian. Jadi sakinah itu pemberian langsung dari Allah. Nah, untuk mendapatkan sakinah ini, lihat selanjutnya. Kalimat selanjutnya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah menjadikan di antara kamu mawaddah warahmah, rasa saling cinta, saling kasih sayang. Nah, kemudian Allah mengubah nih, menjadikannya bukan lagi dengan kata khalaqa, tapi dengan kata-kata ja'ala. Nah, kalau ja'ala itu pemberian dari Allah memang, tapi perlu kita usahakan. Nah, kayak rezeki kan.
rezeki itu ada yang perlu kita ikhtiarkan, ada yang enggak. Kita ikhtiarkan misalnya, kita harus kerja dapat ini agar dapat gaji untuk menafkahi dan segala macam untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi ada kadang-kadang kita di rumah entah lagi apa, tiba-tiba datang kiriman, entah yang ngasih kado dan segala macam. Nah, itu kan rezeki yang kita nggak perlu diusahakan. Nah, kalau mawaddah warahmah ini perlu kita usahakan. Nah, nih adik-adik, nikah kalau hanya landasannya cuma cinta saja, sebentar, cinta itu sebentar. Kalau wah aku pengen banget nikah dengannya, sebelum nikah misalnya gunung-gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi demi cintaku padamu misalnya. Apalagi pokoknya macam-macam ayat cinta dikeluarkan ketika sebelum nikah. Beda lagi kalau sudah nikah. Ketika kita setelah nikah nih, cinta dan kasih sayang itu perlu diusahakan. Ya, beda. Sebelum nikah mungkin, dialah yang paling cantik, dialah yang paling tampan, yang paling segala macam. Setelah nikah itu beda lagi. Nah, jadi setelah nikah, cinta dan kasih sayang itu perlu diusahakan. Ketika kita mengusahakan itu, maka Allah berikan sakinah dalam keluarga kita, ketenangan dalam keluarga kita. Jadi gitu ya, beda khalaqa dengan ja'ala. Nah, kalau mawaddah dan rahmah tadi Allah menggunakan ja'ala, berarti cinta dan kasih sayang perlu kita usahakan, perlu kita bangun, perlu kita bentuk dalam keluarga, perlu kita rencanakan, dan ketika kita merencanakan, kita berusaha untuk mendapatkan itu, Allah berikan kita ketenangan dalam rumah tangga. Nah, jadi untuk dapat, tentunya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah, untuk dapat sakinah tadi dengan menjalin mawaddah dan rahmah, itu juga perlu persiapan, nggak gampang. Perlu dipersiapkan tadi tujuan pernikahan. Misal tujuan pernikahan tadi udah dijelaskan ya secara artinya, arti pernikahan. Ad-dhammu berkumpul atau al-wat'u atau melakukan hubungan senggama, dan itu memang fitrah kita membutuhkan itu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana, ini yang penting ya, kesehatan seksual kita, kesehatan seksual pasangan. Itu jauh lebih penting kita untuk pikirkan. Bagaimana agar hasrat kita nanti ketika nikah sama-sama saling terpenuhi. Tidak ada yang timbang satu sama lain. Itu juga perlu dipertimbangkan. Ya, itu tujuan utama pernikahan, itu perlu kita pertimbangkan. Nah, kemudian apalagi tadi, untuk membentuk keluarga yang saling cinta, saling kasih sayang, gimana cara menghadapi karakter pasangan, itu juga perlu dipelajari. Laki-laki dan perempuan memiliki karakter yang sangat berbeda. Nah, gitu. Jadi laki-laki kadang ini bisa menjadi bumerang dalam rumah tangga ketika seorang suami tidak mampu menghadapi bagaimana tabiat istri, bagaimana bawaan seorang perempuan. Dan gitu juga sebaliknya, perempuan tidak mampu bagaimana menghadapi seorang laki-laki. Sekali lagi, cinta sebelum pernikahan itu sangat berbeda. Apalagi orang pacaran misalnya. Kalau orang pacaran itu yang ditampakkan baiknya saja. Beda sudah pernikahan. Kita bisa tampil apa adanya. Nah, kalau sudah pernikahan. Jadi ini perlu ya dipersiapkan dengan baik, bagaimana seharusnya kita mengetahui karakteristik laki-laki dan perempuan, bagaimana seharusnya kita mengetahui kesehatan reproduksi kita, bagaimana kita mengetahui bagaimana cara mendidik, cara membangun keluarga yang sekitar mawaddah. Ketika kita marah, ketika kita bertengkar, gimana caranya? Gimana ketika aku marah, kamu gimana tindak lanjutnya? Itu lebih penting. Itu lebih penting untuk dipersiapkan. Ya, jangan lupakan itu. Ya, misalnya bagus nggak kalau marah-marah depan kamar, di luar keluarga, jangan. Nah, itu semuanya harus dibicarakan dari awal, dikomunikasikan sejak awal. Nah, itu tujuan kamu bernikah itu apa? Nah, itu penting banget untuk saling berbagi sama antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah ya. Nah, jadi gitu ya. Itu juga perlu persiapan luar biasa untuk membentuk keluarga mawaddah warahmah.
itu butuh persiapan yang matang. Tadi seperti saya sampaikan, butuh mengetahui karakteristik sesama pasangan, antar sama pasangan. Kemudian kesehatan reproduksi itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian apa lagi? Yang ketiga tadi, untuk memperbanyak keturunan kan, otomatis apa yang perlu kita siapkan? Ketika kita memiliki keturunan, dan keturunan kita didik dengan baik, kita bentuk dia jadi anak soleh, ingat, idza matal insan inta'a amaluhu illa min thalatha. Ketika seseorang itu wafat, meninggal dunia, ketika seorang anak Adam, manusia ini meninggal, segala amalnya terputus kecuali 3. Apa satunya? Awaladin soleh yada'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, itu amal jariah, amal yang tidak akan, pahalanya tidak akan terputus ke kita. Kalau bahkan kita sudah meninggal, itu amalan anak soleh itu akan mengalir terus ke kita. Itu pentingnya untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan untuk mendapatkan keturunan yang baik, tentu kita butuh bagaimana cara pengasuhan yang baik. Kita pelajari bagaimana kekompakan kita dalam membina rumah tangga nanti ketika punya anak. Itu perlu dibicarakan antara saya dan kamu. Nah, kamu yang ya nggak bisa, harus ada saling kerjasama. Atau sebaliknya, lebih parah lagi, laki-lakinya mendidik, perempuannya enggak. Walaupun dikatakan madrasatul ula, ya, walaupun dikatakan ibu adalah madrasah utama, maksudnya bukan berarti laki-laki lepas tangan, enggak. Tapi peran ayah tetap harus ada. Ya, rumah tangga yang enggak ada peran ayah, itu cenderung anaknya akan ya nanti besarnya pengaruh dengan karakteristiknya, psikologisnya, apalagi anak perempuan. Nah, itu kalau nggak ada keterlibatan ayah, jadi fatherless, ya. Jadi fatherless kalau keluarga tidak ada keterlibatan. Untuk mengetahui fatherless, saya pernah udah nyampaikan ya juga di di YouTube, di PKJK ada itu di YouTube, di PKJK, di masalah tentang fatherless, tentang tidak adanya keterlibatan seorang ayah dalam mendidik keluarga. Dampak buruknya apa saja itu banyak. Nah, jadi penting. Itu lebih penting dibicarakan. Bagaimana parenting yang baik, itu penting untuk dibicarakan. Nah, jadi ingat, pernikahan bukan hanya kita mempersiapkan resepsi saja, jangan hanya cukup sampai di situ, tapi bagaimana lebih jauh kita mempersiapkan tujuan-tujuan utama pernikahan itu. Gimana tujuan-tujuan dari pernikahan itu agar bisa terwujud, itu yang lebih penting untuk kita perhatikan. Ya, jangan sampai fokus resepsi, ya setahun 2 tahun kandas pernikahan. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita nggak mau itu. Itu yang kita dambakan adalah keluarga yang salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad, yang disambut oleh para malaikat, kesejahteraan bagimu atas kesabaranmu. Itu kan dimasukkan bareng-bareng. Kita ingin itu keluarga dikumpulkan di dalam surga. Ya, itu tujuan kita. Itu yang kita impikan kalau kita punya keluarga. Ya. Itu mungkin yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa tercerna. Yang mungkin yang tidak dipahami boleh ditanyakan aja. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas penyampaiannya. Masya Allah sangat berharga bagi kami sebagai yang belum mengalami ke jenjang pernikahan, sebagai persiapan untuk kami ke depannya. Mungkin dari kakak abang dan sahabat PKJK semuanya yang ingin bertanya terkait tujuan utama pernikahan yang telah dijelaskan oleh Ustaz tadi, yaitu ada tiga poin utama ya Ustaz. Yang pertama tadi untuk ibadah, kemudian yang kedua itu untuk membentuk keluarga yang harmonis seperti tentunya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan ketiga itu untuk mendapatkan keturunan. Baik, mungkin dari kakak abang yang ingin bertanya terkait tujuan utama pernikahan, atau selain dari tujuan misalnya terkait tentang yang ingin ditanyakan terkait mendalami tentang pernikahan, boleh kami persilahkan kepada kakak abang, ayah bunda, dan sahabat PKJK semuanya yang menonton live kami, dipersilahkan
Jika ada pertanyaan, atau mungkin dari Kak Laili, Kak, ada pertanyaan? Baik, Assalamualaikum Kak Ustadz. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar ya? Jelas? Jelas? Ya, jelas. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum Ustadz, Kak Nurul. Waalaikumsalam, Kak Laili. Waalaikumsalam. Oke. Tadi pembahasannya ini ya Ustadz, menarik sekali untuk kaum muda, untuk persiapan. Mungkin Kak Nurul lah habis ini selesai pendidikan mau lanjut. Ustadz ingin bertanya Ustadz. Tujuan utama pernikahan itu tadi kan Ustadz ada menyebutkan 3 yang paling garis besarnya. Untuk beribadah, kemudian membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian untuk Miliki keturunan. ya. Yang ingin ditanyakan Ustadz, kan banyak sekali nih Ustadz pasangan-pasangan muda yang memutuskan untuk nikah muda gitu kan Ustadz. Nah, kalau dilihat itu mereka memang banyak lebih memikirkan ke resepsi. Itu bagaimana menurut yang Ustadz udah jalani, gimana ya bahasanya? Yang udah Ustadz jalani, apa tantangan yang terberat gitu Ustadz untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu Ustadz? Pasti itu ada Masya Allah. Iya, iya. Udah Ustadz. cukup. Oke. Tantangan terberat untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Boleh langsung saya jawab, moderator? Boleh, Izin? Ustadz, silakan Ustadz. Masya Allah. Ini nampaknya udah persiapan ini. Tidak Laili ini. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya terus terang ya, saya pribadi, saya merencanakan pernikahan itu dari kapan? Coba. Saya SMA. Saya SMA, saya tulis dalam diary saya mau kuliah sekian, kuliah di sini dan ini, terus nanti tamat kuliah ya S2 begini, dan nikah di umur berapa juga saya tulis semua. Saya mau kuliah di mana saya tulis juga dalam diary. Ya alhamdulillah satu-satu terwujud gitu. Jadi untuk teman-teman juga jangan sungkan nih, tuliskan impian-impiannya dalam buku diary ya, khususnya untuk kita pribadi lah, jangan kita liatin orang kan. Dan malu juga kalau dibaca kawan. Apalagi seusia SMA kan, ini kecil-kecil udah mikirkan nikah. Padahal nikah perlu dipersiapkan karena nikah itu ibadah, kayaknya umroh, haji dan segala macam. Perlu kita rencanakan. Ada yang salah dengan itu ya. Apalagi ini udah gadis-gadis nih, udah nikah, udah kuliah. Nah, misal taman SMA kan banyak juga teman-teman, mungkin dari teman-teman Nurul, dari teman-teman Daili yang udah nikah kan, taman SMA orang. Hanya saja ada yang memutuskan menuntut ilmu. Dan itu bagus. Nah, gini tadi, apa tantangan terberat dalam pernikahan? Tantangan terberat ya pasangan kita. Menghadapi pasangan kita untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, ya pasangan kita menghadapi karakternya. Itu menurut saya paling berat, karakternya. Menghadapi karakter. Ya, banyak juga orang yang bilang tantangan terberatnya ekonomi. Ya, masalah ekonomi juga itu faktor jadi permasalahan. Keluarga nggak jadi mawaddah dan rahmah, dan akhirnya nggak dapat sakinah gitu. Tapi ya alhamdulillah ya, saya selama ini sama istri, saya juga udah komitmen dari awal. Makanya, nah ini penting, makanya saya bilang pembicaraan ini harus lebih dahulu dibicarakan cerita resepsi. Saya sampaikan, saya ini nikah dengan modal kebaikan kedua mertua saya. Saya alhamdulillah nikah sepeser pun nggak ada ngeluarin, nggak ada minta biaya sama orang tua. Spare ada. 500 pun 100 rupiah nggak ada. Saya pribadi
gitu. Nah, dan dibantu juga dengan kebaikan mertua saya. Ini begini, gaji saya segini, gaji saya dulu, saya sebutin aja ya. Saya sebutin aja untuk contoh ya. Ya sekarang udah agak naik lah dikit gitu. Kalau dulu masih 1.500.000 coba. Nah, gaji saya 1.500.000. Oke, per bulan begini dan begini saya jelaskan semua. Pokoknya saya terbuka. Gimana? Saya bilang, mau nggak nerima saya? Ya alhamdulillah, ya welcome gitu. Ya, diterima ya udah. Kalau diterima ya Bismillah. Ya, saya langsung datangi kedua orang tuanya dulu gitu. Itu kan dapat. Jadi alhamdulillah dalam pernikahan saya nggak terlalu permasalahan dengan ekonomi. Alhamdulillah sampai saat ini ya. Walaupun memang kata orang, ya banyak juga penelitian mengatakan usia pernikahan 1-5 tahun itu dari masanya orang tertatih-tatih dalam pernikahan. Ekonomi kita masih tertatih-tatih banget. Ya masih mencari itu ya, itu memang jadi tantangan untuk kita lah masalah ekonomi. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah cekcok tentang itu sama istri saya. Sampai saat ini alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai ke depannya seperti itu. Dan alhamdulillah rezekinya ada aja. Itu untuk kebutuhan makan dan segala macam ya ada aja. Ya pokoknya nikah niat ibadah, Allah bantu kehidupan pernikahan kita. Gitu. Kalau dalam hal ekonomi jangan takut deh. Yakunu fuqara yughnihumullah, janji Allah. Kalau kamu fakir, Allah kayakan kamu. Ya, ini pengalaman saya pribadi. Saya udah merasakan itu. Ya saya apa sih gaji 1.500.000 untuk menghidupi anak orang. Saya sendiri aja mungkin boleh saya segala macam itu dulu ya dari awal. Tapi sekarang alhamdulillah ya ada aja rezeki datang nggak disangka-sangka itu dari pernikahan. Setelah saya nikah, ya saya masuk aksi Indosiar juga dulu kan setelah nikah. Jadi saya bilang itu rezeki pernikahan. Saya bilang. Nah, mana dan ekonomi ya memang salah satu faktor yang membuat permasalahan rumah tangga ya, tapi gimana balik lagi gimana pasangan kita. Kalau pasangan kita ketika kita ekonomi kita turun, pasangan kita menguatkan, pasangan kita siap dan segala macam, itu nggak akan jadi permasalahan, bahkan itu akan menjadi cambuk untuk kita biar bekerja lebih keras lagi gitu. Pasangan kita terus akan memotivasi seperti itu. Itu jadi makanya kalau tergantung pasangan kita, karakter kita. Makanya dari awal saya bilang itu yang dipersiapkan itu yang penting, pembicaraan ini dengan pasangan. Saya itu begini, dari latar belakang keluarga seperti ini. Dan ingat, pernikahan itu bukan hanya menyatukan antara aku dan kamu, enggak, tapi menyatukan aku dan kamu dan keluarga kita. Nah, menyatukan keluarga itu apakah nggak ada tantangan? Nggak ada tantangan. Jadi tantangan terberat kalau saya pribadi ditanya tantangan terberat saya secara pengalaman saya apa ya pasangan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi karena udah ada pembicaraan dan segala macam ya alhamdulillah gitu bisa aja dilewati pembicaraan dengan bijak diselesaikan dengan sama-sama. Ya itu bisa. Nah, jadi seperti itu ya untuk itu dan semua tantangan itu bisa kita hadapi. Kalau dari awal kita sudah bicarakan dengan baik, sebelum nikah kita sudah persiapkan dengan baik, kita sudah tahu ilmunya, walaupun praktek tidak semudah dengan pengetahuan, tidak semudah dengan teori, tapi paling tidak kita tahu nih seluk-beluknya. Kita udah nggak kaget lagi, gitu. Ya, makanya itu yang perlu diketahui. Ya mungkin itu kalau jawaban dari saya. Ya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Dinda Laidi. Ya, silakan. Kita batasi 3 pertanyaan ya. Ke jam 9. Insyaallah, terima kasih Ustaz jawabannya dan terima kasih kepada Kak Laili atas pertanyaannya. Izin Ustaz di kolom komentar ada yang bertanya. Saya izin membacakan ya Ustaz. Ya, silakan. Izin bertanya Ustaz, kemarin sempat sharing juga bareng teman terkait tujuan pernikahan. Memang menikah adalah ibadah, bagaimana jika ada seseorang yang sudah menikah, tapi kewajiban-kewajiban di dalam agamanya tidak terpenuhi.
Contohnya, sholat dan ngaji. Apakah cukup dengan menikah seluruh kewajiban kita sebagai muslim terhitung ibadah? Bagaimana dengan yang tidak menikah atau masih menunda pernikahannya? Sekian Ustaz pertanyaannya. Maaf, saya kurang kedengaran jelas ini ya. Bentar, saya lihat dulu ini. Pertanyaan, jika memang menikah adalah ibadah, bagaimana jika ada seseorang yang sudah menikah tapi kewajiban di dalam agamanya tidak terpenuhi, contohnya sholat dan ngaji? Apakah cukup dengan menikah seluruh kewajiban kita sebagai muslim terhitung ibadah? Bagaimana dengan yang tidak menikah atau masih menunda pernikahannya? Oh, ya, ini pertanyaan bagusnya. Ini gimana? Ada 2 poin yang kalau saya lihat ya. Yang pertama, kalau dia nikah, dia apa tadi? Dia nikah tapi amalan-amalan lain yang penuhi. Nah, itu nggak menghilangkan pernikahan itu sebagai ibadah. Pernikahan itu tetap ibadah gitu. Masalah dia meninggalkan sholat itu perkara lain lagi gitu. Nah, ya, dia meninggalkan sholat, dia nggak ngaji, itu perkara lain lagi. Itu perkara yang lain. Kalau dia melakukan nikah, ya pernikahan itu tetap ibadah. Sekali lagi ibadah, nikah itu tetap ibadah. Dia melakukan nikah, ya tetap dapat pahala. Tapi kalau dia tidak sholat, dia tidak itu lain lagi gitu. Nah, kenapa ibadah? Lihat. Ketika yang sebelumnya ini orang bukan mahram dengan saya misalnya, dengan wanita ajnabiyah yang bukan mahram melakukan naudzubillahi min dzalik, sentuhan tangan dan segala macam ya, seperti fenomena yang sekarang naudzubillahi min dzalik ya, berpacaran dan melebihi batas-batas yang udah dilarang sebagai dari agama, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW udah dilarang, misalnya menempuh batas-batas itu, ya tentu ya itu berdosa kan. Nah, tapi dengan lafaz akad, dengan lafaz hanya sebagai kita cuman menyaut qabil tu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikah dan kawinnya, langsung boleh. Dan semua itu yang kita lakukan, pegangan tangan yang tadinya dosa ke wanita yang bukan mahram, ketika kita sudah menikah, itu jadi berpahala. Nah, mohon maaf, hatta sampai mohon maaf ya, melakukan hubungan segama itu juga ibadah, berpahala dalamnya. Ya, kalau sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, ini kalau seseorang ini apakah dia melakukan senggama itu beribadah? Iya. Apa jawab Rasulullah? Bagaimana pendapatmu orang yang melakukan dengan seseorang yang bukan mahram di luar hubungan pernikahan? Dia berzina, dia berdosa kan? Iya, dia berzina dan berdosa. Nah, begitu juga orang yang melakukan dengan ikatan halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, itu tetap ibadah apa yang dilakukan juga. Ya, jadi dia tidak meninggalkan sholat. Dia, mohon maaf, bukan berarti ini sholat tidak penting. Sekali lagi, ini bukan berarti saya mengatakan sholat tidak penting. Kalau dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan ngaji dan segala macam, meninggalkan ibadah, maka pernikahan itu nggak jadi ibadah. Ibadah. Hanya saja nanti kalau dia tidak sholat, nah sulit nih yang sakinah, mau mendapatkan sakinah, ketentraman di dalam keluarga, bisa jadi mawaddah dan rahmah. Nah, dan tapi ingat, kekurangan pasangan tidak menjadikan kita itu tidak bisa masuk surga. Misalnya Asiyah, istri suaminya Firaun kok, tapi jadi wanita yang terbaik. Nah, kurang apa lagi? Siapa? Nabi Nuh alaihissalam, istrinya menentang ajarannya kok. Nah, tapi Nabi Nuh adalah nabi. Seperti itu. Jadi ini garis ekstrimnya ya. Pasangan kita, siapapun kita nikah, gak menjadikan kita itu menghalangi kita masuk surga. Nah, kita bisa masuk surga walaupun pasangan kita itu nggak baik. Jadi jangan stop mengatakan perempuan itu tergantung gimana laki-lakinya. Itu kesolehan Anda digantungkan dengan orang lain. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu ceritanya. Ya soleh. Ya soleh. Anda mau soleh ya soleh. Anda melakukan kebaikan, Anda sholat, ngaji dan segala macam, ya silakan, itu bagus. Nah, dan
pasangan yang tidak sholat dan tidak ngaji itu, ya jangan Anda jadikan alasan untuk Anda juga ikut-ikutan. Ya walaupun ini sangat mempengaruhi pasangannya, makanya saya bilang dari awal ini dibicarakan. Dari awal lihat latar belakangnya, bibit-bibit bobotnya dilihat. Makanya Rasulullah kan Shallallahu Alaihi Wasallam tunkahul wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang paling penting itu apa? Lidiniha, agamanya. Farbidatid taribat siadak. Lihatlah agamanya, maka kamu akan beruntung. Agama yang terpenting. Nah, kemudian laki-laki juga, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawwijuh. Wahai bapak-bapak, wahai para wali, ketika melihat ada seorang laki-laki yang soleh, man tardawna dinahu, yang kamu ridhoi agama dan wa khuluquhu dan akhlaknya, fasawwijuh, maka nikahi dia. Jangan tunggu lama, jangan lagi lihat dia datang pakai Pajero Sport atau bukan, dia datang pakai ini atau bukan. Nah, itu jangan dilihat. Lihat udah agama dan akhlaknya udah cukup, ya gas. Itu kunci keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya gitu ya. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaan yang pertama tadi ya, kalau dia meninggalkan kewajiban dalam agamanya tidak terpenuhi, contohnya sholat dan ngaji, apakah jadi tetap ibadah? Ya, jadi tetap ibadah, nikah tetap ibadah. Masalah dia meninggalkan sholat dan segala macam itu perkara lain. Tapi ingat, perkara itu sangat menunjang untuk terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, apalagi sholat. Ya, terutama. Kemudian, apakah cukup dengan menikah? Tolong deh, maaf, moderator, lanjutkan moderator. Pertanyaan berikutnya. Mungkin sambungan yang tadi yang Ustaz, masih dari Kak Farhan Agis. Apakah cukup ya, dengan menikah seluruh kewajiban kita sebagai muslim terhitung ibadah? Kemudian yang ini terakhir Ustaz. Masih Farhan Agis. Iya. Pertanyaan kedua. Bagaimana dengan yang tidak menikah atau masih menunda pernikahannya Ustaz? Mungkin bagaimana menurut Ustaz? Cukup dengan menikah, kewajiban kita sebagai muslim terhitung ibadah. Kewajiban kita ketika kita tidak menikah ya tetap ibadah, sholat tetap ibadah dan segala macam. Hanya saja menikah itu salah satu ibadah, ya. Nah, dan ibadah terpanjang. Sholat dan segala macam tetap ibadah. Ya begitu ya, Farhan Agis. Kemudian bagaimana dengan yang tidak menikah atau masih menunda pernikahannya? Ada ulama yang sampai wafat. Contohnya kita An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, ya, itu penulis kitab Riyadhus Shalihin, apalagi ya, Majmu' Syarah Muhadzab, terus Syarah Sahih Muslim, ya, Al-Adhkar, Al-Arba'in, banyak banget kitab-kitab beliau. Itu hampir semua ulama kalangan dari para ulama, mau dia aliran apapun, pasti suka nih sama Imam An-Nawawi. Dia hampir diterima di kalangan ulama manapun, Imam An-Nawawi itu ya. Tapi beliau sampai akhir hidupnya beliau nggak menikah. Jadi boleh nggak orang nggak menikah? Ya boleh. Kalau pakai mazhab Imam Syafi'i tadi, hukumnya mubah. Hukum menikah itu hukum asalnya boleh. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan juga mendapat tidak apa-apa. Dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Kalau hukum asalnya seperti itu ya. Nah, kalau kita hukum asal. Tapi dengan syarat tadi, kalau kita udah nggak mampu, beda zaman Imam An-Nawawi dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Kita lihat zaman dulu. Zaman Imam An-Nawawi mungkin para perempuan itu tertutup luar biasa. Zaman sekarang, nah, jangan disamakan. Nah, itu godaan luar biasa. Jadi jangan, saya nggak mau nikah karena saya mau fokus dengan ilmu pengetahuan sebagaimana Imam An-Nawawi. Nah, enggak. Godaannya luar biasa. Ya janganlah. Kalau bisa zaman sekarang tuh jangan sampai gak nikah. Apalagi alasannya ilmu pengetahuan. Setelah apapun ya usahakan, rencanakan untuk menikah. Zaman sekarang zina itu sangat gampang, sangat mudah. Mau zina mata, zina telinga, zina hati, zina mulut itu sangat mudah. Ya, untuk mengatasinya adalah dengan pernikahan. Ya, orang menunda pernikahan boleh nggak? Boleh. Kalau dia menunda pernikahan untuk menuntut ilmu, misalnya, saya mau menikah tapi nanti, ya. Kayak Imam Nawawi tadi, Imam Nawawi mungkin bukan beliau nggak mau nikah, beliau, tapi karena ilmu
Sampai dikatakan Imam An-Nawawi itu buku-bukunya kalau dikira-kirakan nggak seimbang umur Imam An-Nawawi dengan karya-karyanya. Mustahil umur yang 40 tahun sekian bisa menulis karya sebanyak itu, karya sebesar itu. Nah, Imam An-Nawawi nggak ada pikiran lain, pikirannya cuma ilmu. Nah, seperti itu beda sama kita ya. Nah, kalau kayak kita ini kaum berbahan, kaum yang suka ya, jangan deh. Ya udah nikah. Kalau menunda pernikahan kayak mungkin Adinda Laili sama Adinda Nurul kan bisa udah siap aja kalau orang lamar datang. Nah, tapi ditunda dulu. Kenapa? Kenapa ditunda dulu? Karena mau menuntut ilmu. Misalnya seperti itu. Ya, gitu. Ya, kalau untuk jadi menunda pernikahan juga nggak masalah. Atau masih menunda dengan yang tidak menikah. Jadi yang tidak menikah juga belum tentu juga dia berdosa ya. Nah, kalau belum tentu nggak baik kalau memang dia itu betul-betul ya kayak Imam An-Nawawi tadi. Tapi sekarang sulit mau kayak Imam An-Nawawi, godaannya luar biasa. Kalau sekarang nggak bisa deh, ya udah nikah. Sekarang pokoknya nikah. Mungkin sekarang itu standar nikah ya bisa jadi wajib untuk masing-masing kita karena godaan luar biasa. Ya seperti itu. Mungkin kita cukupkan satu pertanyaan lagi ya. Baik, boleh Ustadz. Ini pertanyaan terakhir ya Ustadz, saya izin bacakan. Ya. Uh, Oke, cukup. Izin Ustadz, ada nggak hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah selain materi? Sekian Ustadz pertanyaannya dari Muhammad Agung. Ya, ada nggak hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah selain materi? Ini kayaknya hadirnya belakangan ini ya. Hadirnya belakangan nih Muhammad Agung. Muhammad Agung ini adik kelas saya di pesantren Darul Furqon dulu ini. Insyaallah. Ya, dia Ustadz sebenarnya udah tahu ini. Ya, masih lajang jadi tanya-tanya ya mau nikah, persiapan untuk nikah banyak yang perlu dipersiapkan ya tadi kayak bagaimana cara menghadapi pasangan, karakteristik dan perempuan, terus cara pola pengasuhan anak, cara mengatasi konflik. Nah, itu harus. Nah, kita tahu konflik rumah tangga ini dan itu. Nah, itu semua ada ilmunya. Gimana cara menghadapinya. Ya, itu ada ilmunya. Nah, untuk membahas itu lebih jauh ya, mungkin kita perlu sesi yang lain. Ya, insya Allah untuk membahas seperti itu. Ya, jadi itu kalau ditanya apa saja persiapannya. Ya, banyak selain materi. Nah, tadi seperti itu udah saya jelaskan. Nanti mungkin boleh nonton tayangan ulang rekaman ini di YouTube PKCK Channel. Insya Allah ya. Udah mungkin itu ya cukup ya 3 pertanyaan saya tutup. Saya tutup nih dari saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang keliru dari penyampaian saya mohon ampun kepada Allah dan kepada teman-teman saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lain ya boleh di DM saja di apa namanya di akun Instagram PKCKID atau di akun Instagram saya. Baik Ustadz, apakah suara saya terdengar jelas Ustadz? Tadi terkeluar Ustadz. Bagaimana Ustadz? Kak Laili dan Ustadz, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik, silakan. Saya udah nutup dulu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas tanya jawabnya yang Masya Allah sangat luar biasa antusias dari peserta live kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mungkin terakhir Ustadz sebelum saya tutup minta closing statement-nya dulu dari Ustadz. Oke, closing statement-nya. Intinya persiapkan diri untuk menikah. Ya. Nah, jangan hanya mempersiapkan resepsi dalam pernikahan, tapi persiapkan diri bagaimana menghadapi
pernikahan itu sendiri, karena pernikahan adalah ibadah paling terpanjang. Nah, ibadah paling terpanjang pasti banyak cobaannya. Nah, jadi perlu dipersiapkan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ustaz. Alhamdulillah Kakak Abang, demikianlah kajian kita pada malam hari ini, dan mungkin karena keterbatasan waktu kita ya, mungkin untuk kesempatan lainnya kita bisa bertemu lagi, bisa membahas materi-materi selanjutnya terkait kabul di kajian bulanan PKCQ. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kami dan telah memberikan ilmunya yang Masya Allah sangat luar biasa kepada kami semua. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz dan bisa bermanfaat untuk kami semua. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kakak abang, ayah bunda semua yang sudah bergabung. Sampai jumpa di kajian bulanan selanjutnya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama memandu agenda kita kali ini. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Laili.